Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 117 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut merupakan satu penegasan yang sangat kuat akan kekuasaan absolut Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan langit dan bumi yang maha besar, atau apapun yang diinginkan Allah, Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kun fayakun, maka terjadilah hal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullun lahu qanitun. Semua yang ada di muka bumi ini, antara langit dan bumi, semuanya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kekuasaan dan keagungan Allah, dan itu adalah sifat yang melekat pada Allah, berbeda dengan manusia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Karena itu maka tidak pantas, tidak layak kalau ada manusia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya ada kelemahan-kelemahan. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat 118 dari surat Al-Baqarah, yang ayat ini merupakan respon orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat ini adalah ayat yang memiliki sabab nuzul. Jadi dalam Al-Quran itu, sekali lagi saya jelaskan dan tegaskan, ada ayat-ayat yang turun yang merupakan respon terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat. Maka ayat tersebut disebut ayat yang memiliki sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Ada ayat-ayat juga yang tidak memiliki asbab. Ayat 118 dari surat Al-Baqarah ini memiliki sabab nuzul. Salah satu sabab nuzul yang dikemukakan oleh para ulama, seperti riwayat Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan, qala Rafi' Ibnu Huzaimah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rafi' bin Huzaimah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunta rasulan minallahi kama taqul, jika engkau adalah utusan dari Allah sebagaimana yang kamu katakan, faqul lillah, maka katakan kepada Allah,
falyukallimuna hatta nasma'a kalam Allah. Katakan kepada Allah ya Muhammad agar Allah berbicara kepada kami, hatta sampai nasma'a kalamahu, sampai kami mendengar ucapan Allah. Lalu Allah merespon tuh. Apa respon Allah? Maka turunlah ayat 118 dari surat Al-Baqarah. Apa isinya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 118 Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dikatakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu. Wa qala alladziina la ya'lamun. Wawunya ini adalah wawu ataf. Wawu ataf itu wawu yang artinya dan. Berarti ada kalimat sebelumnya yang disambung oleh kalimat ini. Dan itu bisa dicek pada ayat-ayat sebelumnya. Qala itu artinya berkata, qala yaqulu qaul. Jamaknya aqwal. Ada juga orang mengatakan qala yaqilu qailulatan, artinya beda. Kalau qala yaqulu qaul artinya berkata. Tapi kalau qala yaqilu qailulatan artinya tidur siang. Jadi jangan sampai salah membaca di fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu bukan qala yaqilu. Qala siapa yang berkata? Alladzina la ya'lamun. Siapa mereka? Alladzina la ya'lamun, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Kata ya'lamun itu dari kata alima. Alima ya'lam. Lalu muncul kata ilman, jadi ilmu. Jadi ilmu itu diambil dari bahasa Arab, ilmu. Orang yang berilmu disebut dengan alim. Diambil juga ke dalam bahasa kita, cuma salah maknanya. Orang Indonesia mengambil kata alim itu bukan orang berilmu, tapi orang soleh. Itu orang alim tuh. Artinya orang apa? Orang soleh kan? Nah, kemudian dari kata alim muncul kata ulama, jamaknya ulama. Kita pakailah ulama untuk orang yang berilmu. Meskipun satu orang kita sebut ulama, padahal dalam bahasa Arab satu orang disebut apa? Alim. Kalau banyak orang berilmu disebut ulama. Kita banyak menyalahpahami dan menghancurkan kaidah kosakata bahasa Arab di Indonesia. Makanya nggak heran kalau orang kita banyak menghancurkan sesuatu itu. Misalnya apa? Bahasa aja diubah-ubah itu. Maknanya yang awalnya adalah A, setelah diambil dalam bahasa Indonesia menjadi berubah. Contoh, muhrim. Kalau orang Arab yang disebut muhrim itu orang yang ihram. Diambil oleh bahasa Indonesia jadi muhrim. Apa artinya muhrim? Hah? Yang dilarang dinikahi, bukan muhrim aneh tuh. Padahal muhrim itu dalam bahasa Arab artinya orang yang melakukan ihram. Salah atau benar tuh Pak? Salah. Yang benar mahram. Kalau mau diambil konsisten dari bahasa Arab, jangan menyalahpahami dan mengotak-atiknya. Dan bukan cuma satu, banyak Pak. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak tahu ini dalam kitab tafsir itu ada yang mengatakan orang Yahudi. Satu, Yahudi baik dari orang-orang ahlul kitab dari Yahudi maupun ahlul kitab dari Nasrani, itu satu. Tapi pendapat ini dianggap pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengetahui yang disebutkan di dalam ayat Quran ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari orang-orang Arab. Dan kita sudah jelaskan tuh ada 3 kelompok tuh yang selalu jadi musuh orang Islam di Madinah. Siapa? Pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua orang kafir, musyrik Quraisy. 3 itu. Dan itu ciri-cirinya sampai sekarang masih ada dengan orang-orang tertentu itu. Nah, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan laula yukallimunallah.
Mereka mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, mengapa Tuhan Allah itu tidak bicara langsung kepada kami? Kalau memang benar engkau adalah utusannya, kenapa dia enggak bicara langsung kepada kami, mengatakan engkau adalah utusannya? Kira-kira kurang ajar gitu Pak? Kurang ajar tuh. Dan perkataan ini sebenarnya itu merupakan bentuk kesombongan dan penghinaan. Kenapa? Karena dia ingin menganalogikan dengan apa yang dilakukan Allah kepada Nabi Musa, kepada para malaikat dulu. Karena malaikat langsung berbicara dengan Allah tanpa wasithah, tanpa perantara tuh. Tapi bagaimana caranya Allah berbicara langsung kepada malaikat? Tidak seperti kita bicara dengan yang lain. Jangan dipahami Allah bicara dengan malaikat seperti kita bicara dengan teman kita, enggak seperti itu. Bisa jadi Allah bicara dengan memberikan ilham kepada para malaikat. Malaikat kemudian memahami lalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut juga dengan komunikasi. Dalam ilmu komunikasi kan tidak perlu dengan lisan kan? Tulisan bisa enggak? Bisa. Makanya kemudian muncul, boleh enggak orang menceraikan istrinya dengan menggunakan WhatsApp? Tulisan di WA. Di WA istrinya, gua udah enggak suka sama lu, gua cerain lu. Kira-kira jatuh enggak tuh? Nah, di situ jadi ikhtilaf para ulama. Dan itu nanti pembahasannya di fikih kontemporer. Kalau fikih klasik enggak ditemuin tuh di kitab-kitab kuning. Tetapi apa yang ada di kitab kuning bisa dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang. Itu fikih. Fikih itu berkembang, berubah. Maka fikih kalau dipahami dengan pendekatan yang tradisional, ente nggak akan maju, harus berubah. Namanya fikih pemahaman, dia akan mengalami perubahan. Seperti Allah bicara kepada malaikat, seperti itu pula Allah bicara kepada Nabi Musa. Langsung Allah bicara kepada Nabi Musa tanpa perantara, biduni sautin, tanpa suara. Berarti cara bicaranya dengan apa? Dengan memberikan ilham kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu adalah nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah, maka beliau mendapatkan gelar, apa gelarnya? Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu menerima wahyu dari Allah dengan banyak cara tuh. Salah satunya langsung Nabi diajak bicara oleh Allah. Kapan? Saat Isra Mi'raj. Nah, salah satu yang diturunkan pada saat Isra Mi'raj adalah ketika Nabi berdoa dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan direkam langsung dalam surat Al-Baqarah di akhir tuh. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran, dan seterusnya. Itu doa Nabi yang Allah kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau berdoa dengan doa ini, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diturunkan wahyu oleh Allah dengan banyak cara tuh. Ada melalui apa? Min wara'i hijab, dari balik tabir. Atau apalagi Jibril datang dengan cara memasukkan atau mengajarkan kepada Nabi. Dengan cara apa lagi? Bunyi lonceng tuh. Kata para ahli ilmu Al-Quran, kalau datang didahului dengan gemuruh lonceng itu berarti perintahnya berat nih. Dan ada lagi yang langsung Nabi diberikan langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah tuh. Makanya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah diperintahkan Nabi kita untuk membaca. Kenapa? Dianggap wa absyiru binurain. Berikan kabar gembira ya Muhammad dengan 2 cahaya tuh. Apa? Al-Fatihah dan khawatim surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tuh. Makanya di dalam zikir-zikir dimasukkan tuh.
terutama dalam tahlil tuh. Tahlil ada nggak? Ada, itu dimasukkan. Kenapa? Karena ini dua ayat adalah ayat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan ini adalah nur. Apa artinya nur? Cahaya. Apa fungsi cahaya, Pak? Menerangi. Menerangi dari apa? Kegelapan. Sesuatu yang penuh dengan penderitaan, sesuatu yang penuh dengan yang negatif-negatif itu dianggap gelap tuh. Orang kalau miskin gelap nggak? Kalau orang gelap mata, dia akan mencuri, dia akan merampok, dia akan membunuh, dia akan menjarah tuh. Seperti yang terjadi demo-demo dengan melakukan penjarahan gelap tuh. Maka supaya kita tidak di dalam kegelapan, apa yang dilakukan? Salah satunya baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir supaya terang nih. Jadi sabar kita. Anda miskin, tapi Anda nggak mau menjarah. Kenapa? Haram hukumnya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap karena alasan kemiskinan membolehkan semua, nggak boleh, Pak. Kita diajarkan sabar tuh. Maka Nabi mengatakan as-sabru diaun, sabar itu seperti cahaya tuh. Kalau sabar seperti cahaya, maka orang-orang yang mendapatkan penderitaan, hidupnya susah, penuh dengan problem, kalau dia sabar dengan semua itu, maka itu akan diterangi oleh sabar itu, dan dia hidupnya menjadi lebih tenang. Kalau orang hidupnya lebih tenang, terarah dia. Kalau dia terarah, nggak mungkin melakukan sesuatu yang negatif. Kalau orang hidupnya seperti itu, akan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini, ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar Allah berbicara kepada mereka, itu adalah satu bentuk kesombongan. Yang nanti kesombongan ini menjadi satu penyakit yang sama dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik Mekah. Sama dia punya. Nanti tasyabahat qulubuhum tuh. Hati mereka serupa. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, au ta'tina ayah. Atau ya Muhammad, datangkan kepada kami ayat. Kata ayat dalam Al-Quran itu maknanya banyak, Pak. Ini hebatnya bahasa Arab tuh. Kata ayat itu artinya lebih dari 5. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu banyak kita temukan kata ayat. Ayatun, jamaknya ayat. Wa min ayatihi. Kan ada tuh. Itu dari kata ayat tuh. Jamaknya ayat. Apa itu? Dalam bahasa Arab kata ayat artinya bisa tanda dan dalil, bukti. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tuh ada laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal. Tuh ada. Negeri Sabah itu kata Allah itu ada tanda-tanda fi maskanihim, tempat tinggal mereka. Apa? Jannatani ayyamini wa shimal. 2 kebun, sebelah timur, sebelah barat. Itu negeri Sabah adalah negeri yang diberkahi Allah. Saking berkahnya, Pak, kebun-kebun ini buah-buahnya. Bapak jalan di tengah-tengah antara 2 pohon itu dengan keranjang yang kosong, nih, digambarkan. Maka ketika keluar dari kebun ini, apa ini yang dibawa ini? Keranjang itu full dengan buah-buahan. Cuma jalan doang di antaranya. Kira-kira buahnya banyak gitu? Banyak tuh, saking berkahnya tuh. Nah, itu digunakan kata ayat. Kedua, kata ayat itu diartikan seperti kita memahami ayat. Misalnya apa? Ayat Quran. Kata ayat bisa diambil pemaknanya ibrah, pelajaran. Apa contohnya? Wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Kaum Nabi Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka lin-nasi, buat orang-orang ayat, pelajaran, ibrah. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksud dengan ayat itu adalah al-mu'jizah, mukjizat.
Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Kami jadikan Isa putra Maryam dan ibunya Maryam itu sebagai ayah, mukjizat. Maka di dalam ayat ini ketika disebutkan au ta'tina ayah atau datang kepada kami ayah, apa? Mukjizat. Sesuatu yang di luar logika manusia, khariqul adah. Dan mereka ini orang-orang musyrik Mekah itu sudah pernah minta kepada Nabi, Pak. Apa yang dia minta? Kalau Bapak baca surat Al-Isra ayat 90-93 itu diceritakan gimana watak karakter dari orang-orang musyrik Mekah. Apa wataknya? Yang pertama, mereka mengatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yambu'a. Kata mereka orang-orang kafir, kami enggak akan pernah beriman kepadamu ya Muhammad hatta tabjura lana minal ardi yambu'a. Sampai apa? Sampai engkau memancarkan mata air dari bumi itu. Jadi orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, mereka itu cara pikirnya materialistik. Ini yang dilarang nih oleh Islam. Islam bukan cuma materi, tapi ada yang non materi yang penting, apa? Spiritual. Dan orang-orang musyrik Mekah ini karena otaknya materi, maka segala sesuatu harus ditampilkan secara material, terlihat. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Maka dia membutuhkan bukti apa yang ada tuh, yang dia lihat. Apa? Yang pertama, dia bilang sama Nabi Muhammad, pancarkan mata air dari bumi, atau engkau bangun kebun kurma dan anggur lalu alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirnya, atau kau jatuhkan langit berkeping-keping kepada kami, atau kau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Itu mereka minta. Atau engkau buatkan satu rumah dari emas dan engkau naik ke langit, kami tidak akan mempercayai kenaikan itu sebelum engkau turunkan kepada kami satu kitab yang kami baca. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul, katakan ya Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku, aku tidak lain dan tidak bukan cuma manusia biasa. Artinya apa? Orang-orang kafir Mekah, mereka itu memang punya karakter yang seperti itu. Yang karakter seperti itu di dalam masyarakat kita ada enggak? Banyak. Apa yang mendasari mereka? Kalaupun diberikan informasi terkait dengan mukjizat dari Allah, mereka tetap enggak beriman. Karena di dalam hati mereka ada apa? Penyakit tuh. Apa penyakitnya, Pak? Apa penyakitnya? Kibrun, sombong. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, usulul khotoya salasa, yang menjadi penyebab berbagai macam masalah di muka bumi ini, maksiat, kezaliman dan lain sebagainya, itu ada 3. Apa? Yang pertama, al-hirsu, rakus. Kalau orang udah rakus, apa aja dimakan, Pak? Kursi juga dimakan tuh. Namanya rakus. Kalau rakus, menghalalkan segala cara dan gak pernah puas dengan apa yang diberikan Allah. Itu cirinya. Makanya kita lihat sekarang elit-elit politik kita, seperti apa mereka itu. Bapak tahu gajinya hakim berapa, Pak? Ditambah lagi kenaikan gaji. Korupsi enggak? Tetap korupsi. Kenapa? Rakus. Anggota DPR. Ini ada anggota DPR enggak? Enggak ada anggota DPR kan? Kalau enggak ada anggota DPR, keluar aja lah. Supaya enggak tersinggung. Gajinya berapa, Pak? Berapa? Kalau Fahmi gajinya 1 tahun dengan 1 bulan anggota DPR, masih menang nggak anggota DPR tuh? Saking banyaknya tuh. Minta kenaikan gaji nggak? Tunjangan 1 bulan 100 berapa? 50 juta, 100 juta itu. Anda bayangkan, Pak, sebulan 100 juta, Pak. Kondisi ekonomi kita lagi seperti ini. Kerja mereka boro-boro kerja. Kerjanya pesiar kemana-mana, kan bikin masyarakat jadi kesal kan? Kenapa bisa seperti itu? Enggak pernah merasa cukup tuh. Merasa kurang terus tuh. Kalau orang merasa kurang terus, berapapun yang dikasih enggak akan pernah cukup. Makanya dalam Islam diajarkan tuh apa? Syukur. Diajarkan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh
Allah. Dan qanaah itu adalah satu perbendaharaan yang paling luar biasa, itu adalah sikap qanaah. Berapapun yang kita peroleh, kita mengatakan alhamdulillah, Allah masih berikan rizki kepada saya. Bayangkan, itu diajarkan di dalam Islam. Sifat sombong tuh, nah itu ada di dalam orang-orang kafir Quraisy tuh. Saking sombongnya dia bilang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang sama Allah, ajak bicara kami. Bilang sama Allah, buktikan mukjizat-mukjizatnya itu yang bisa kami lihat. Nah, makanya itu di dalam Islam kita diajarkan untuk mengetahui penyakit hati ini, Pak. Ini penting nih. Ini ibrahnya di sini. Apa itu sombong? Yang merupakan penyebab kedua dari kejatuhan manusia di muka bumi. Apa itu sombong? Ukurannya dua. Yang pertama, merasa lebih tinggi dari orang lain. Dia punya harta, dia merasa lebih kaya dari orang lain, lalu dia tindas orang lain. Seperti Qarun. Dia merasa orangnya berilmu tinggi, teknokrat, yang lain dianggap rendah, maka dia kemudian menindas orang lain. Seperti siapa? Seperti Haman pada zaman Nabi Musa. Dia merasa punya kekuasaan, lalu dengan kekuasaannya dia merasa tinggi, lalu menindas orang lain. Seperti siapa, Pak? Seperti siapa? Fir'aun. Dan seperti Raja Namrud. Sombong tuh. Maka kalau ada orang berilmu, dia merasa hebat dengan ilmunya, sombong dia, sama dengan iblis. Atau orang kaya merasa lebih hebat dari orang lain, lalu menghina, lalu merendahkan, lalu kemudian menzalimi orang lain, maka dia dianggap kibir tuh. Itu yang pertama ukurannya. Yang kedua, menolak kebenaran, batrul haq. Udah jelas buktinya bahwa Islam itu benar, Nabi Muhammad itu hak, tapi mereka tetap menolaknya. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan dua orang yang saling berseteru. Siapa? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan Namrud. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud? Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ada nggak dalam Al-Quran, Pak? Ada nggak? Ada tuh ayat. Lalu kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba kau terbitkan matahari dari barat. Raja Namrud bilang apa? Diam dia. Artinya apa? Kalah berdebat. Kira-kira Raja Namrud ikut nggak Nabi Ibrahim? Enggak, Pak. Kenapa? Dia tahu tuh Nabi Ibrahim benar, karena ada kesombongan dalam dirinya, maka dia nggak akan ikut. Kedua, Nabi Musa dan Firaun. Tidak ada satupun nabi yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang begitu detail tuh, yang begitu rinci, kecuali Nabi Musa itu. Diceritakan episode dari awal tuh. Dari mana? Dari ketika dia dilahirkan sampai dia besar dan seterusnya sampai melawan Fir'aun tuh. Ceritanya cuma terpecah-pecah di dalam berbagai surat. Tapi kalau digabungkan jadi satu kesatuan, itu ceritanya luar biasa tuh. Nah, sampai pada episode ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdebat dengan Fir'aun. Apa perdebatannya? Nabi Musa kemudian ingin membuktikan bahwa dirinya benar dan Tuhannya benar. Fir'aun menghadirkan para pembantunya. Siapa? Para penyihir. Nah, para penyihir ini adalah satu profesi yang kalau sekarang yang paling tinggi profesinya apa, Pak, sini, Pak? Kalau sekarang ini profesi yang paling tinggi, yang paling diminati orang apa? Yang paling elit. Dokter tuh. Zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Fir'aun yang zalim itu yang tertinggi adalah penyihir. Makanya penyihir itu dekat dengan kekuasaan. Kalau dekat dengan kekuasaan berarti menikmati kekayaan. Nah, Fir'aun punya penyihir-penyihir tuh. Penyihir tentu tahu ilmu sihir. Dan dia tahu mana yang sihir, mana yang bukan
sihir, karena dia ngerti ilmunya. Kalau kita nggak tahu nih mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Karena dia penyihir, dia profesional, dia tahu mana ini ilmu sihir, mana bukan sihir. Ketika Nabi Musa mempersilahkan para penyihir Fir'aun melemparkan sesuatu, tali-tali menjadi ular-ular kecil, dan itu adalah halusinasi yang dibuat oleh penyihir supaya orang melihat tambang dan tali itu bergerak-gerak seperti ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, lalu kemudian melahap ular-ular kecil itu seperti yang kita pahami waktu masih kecil kan? Penyihir bilang ini bukan sihir. Kenapa? Karena kita tahu apa itu ilmu sihir, mana bukan sihir. Ini pasti benar. Maka para penyihir Nabi Musa sepakat semua. Mereka beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhannya Nabi Musa. Apa kata Firaun? Jangan-jangan Musa ini adalah pimpinanmu, maka kalian semua akan aku siksa dengan dipotong salib tuh, dengan disalib tuh. Apa yang terjadi? Nabi Musa dengan buktinya sudah menghadirkan. Firaun tahu itu benar. Apa buktinya kalau Firaun tahu Nabi Musa itu benar? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab, Pak? Gimana? Ada yang bisa jawab? 50.000. Jawabannya dalam Al-Quran. Waktu mau ditenggelamkan, apa kata Firaun? Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israel. Berarti percaya nggak tuh? Percaya. Tapi kalau orang sudah sakaratul maut, maka tidak ada lagi namanya taubat, tidak ada lagi iman, terlambat tuh. Maka di saat itu bisa kita katakan Fir'aun bukan tidak tahu Nabi Musa itu benar, tapi karena kesombongannya menutupi kebenaran yang dia tahu. Makanya Pak, kita ini harus belajar tuh. Kalau ada orang nyampain kebenaran dan buktinya jelas, jangan dibantah, ikuti. Jangan dibantah dengan argumen-argumen yang kadang-kadang nggak masuk akal kita tuh. Jangan dibantah. Kenapa? Udah jelas kok. Kalau kita membantahnya sampai kemudian kita membolak-balikannya, maka masuk kategori apa? Sombong, tidak mau menerima kebenaran. Nah, kalau kita tarik dalam konteks sekarang seperti yang dialami oleh orang-orang Bani Israel tadi, Yahudi dan Nasrani itu, dalam masyarakat kita zaman sekarang tuh ada Pak, kelompok ateis, agnostik tuh. Ateis itu anti Tuhan. Agnostik itu percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama. Agnostik tuh. Dia nggak percaya dengan Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kalau tanya percaya Tuhan nggak? Percaya. Kalau ateis tidak percaya sama Tuhan. Nah, di antara mereka itu ada yang mengatakan kalau memang Tuhan itu ada, coba tolong sembuhkan orang ini di depan mataku sekarang. Ada yang begitu orang? Ada itu. Nah, yang seperti ini banyak tuh. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang seperti disebutkan Allah dalam Al-Quran, au ta'tina ayat, atau datangkan kepada kami mukjizat yang kami bisa lihat dengan jelas dan kami percaya sama engkau. Nah, ini zaman sekarang ada. Nah, kita lanjutkan. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Kata Allah, demikian pula berkata siapa? Orang-orang sebelum mereka. Apa perkataannya? Misla qaulihim, seperti perkataannya orang-orang kafir Mekah. Siapa itu orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala min qablihim? Mereka itu adalah orang-orang Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani. Orang-orang ahlul kitab minal Yahudi wan Nasara. Mana buktinya? Contoh, kita udah bahas dulu nih Pak. Mudah-mudahan nggak ingat nih ya. Mudah-mudahan nggak ingat kan? Jadi saya bilangin lagi nih. Apa? Orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa, arinallaha jaharatan. Ya Musa, tunjukkan kepada kami Allah dengan terang, kami mau lihat. Tuh, kita udah bahas tuh. Kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, Bani Israel, lan nasbira ala ta'amin wahidin
kami tidak sabar dengan satu makanan, tolong turunkan makanan yang lain. Pernah nggak kita bahas? Pernah. Orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kepada kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka kemudian mereka menyembah patung anak sapi, yang kemudian Nabi Musa marah tuh. Samiri yang menjadi arsitek desainernya itu kemudian dilempar atau diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang Kristen min Bani Israel, ahlul kitab? Dia bilang sama Nabi Musa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama? Apakah Tuhanmu mampu menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit? Nabi Isa bilang, saya minta sama Allah. Apa kata Nabi? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Surah Al-Maidah. Allah minta. Jadi Nabi-nabi dulu ngikutin tuh permintaannya. Tapi kata Allah, aku akan turunkan. Tapi kalau seandainya setelah ini mereka masih kafir, lau adzibhu adaban sadidan, aku pasti akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Tapi ternyata para pengikut Nabi Isa kemudian mereka menyalahi apa yang dibuat janjinya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, tasyabahat qulubuhum. Apa itu tasyabah? Tasyabah itu serupa, sama itu. Hati-hati mereka, yaitu hatinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat mereka hidup zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, itu sama dengan orang-orang kafir. Tasyabahat qulubuhum. Kesamaannya di mana? Mereka itu punya satu penyakit. Penyakit yang pertama adalah iri hati. Penyakit yang kedua sombong, suka membantah dan tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu penyakitnya sama. Kira-kira zaman sekarang ada nggak penyakit begitu, Pak? Banyak tuh. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka sama itu. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan dari kata tasyabahat qulubuhum ini maksudnya apa? Keserupaan hati mereka itu adalah dalam mengikuti hawa nafsu, dalam mengikuti kesombongan dan menolak kebenaran yang sudah jelas. Kalau kita tarik dalam konteks fikih, kita enggak boleh berhukum dengan menggunakan hawa nafsu. Kita harus memutuskan hukum berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hukumnya, jangan kita buat hukum sendiri dengan hawa nafsu. Sebagai contoh nih Pak, terkait dengan maulid Nabi ini, kan ada orang yang bilang maulid Nabi ini adalah bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Memang tidak ada zaman Nabi yang seperti kita lakukan. Kenapa? Yang pertama itu bukan soal ibadah, itu soal muamalah, al-urub dan kebiasaan. Kalau bicara tentang muamalah dan urub, maka ada kaidahnya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsipnya dalam muamalah itu boleh. Boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Kalau ada dalil yang mengharamkan, misalnya Pak, misalnya pada saat Anda maulid di situ ada minum khamar. Minum khamar boleh nggak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh itu, haram hukumnya. Maka maulidnya menjadi nggak boleh. Kenapa? Di situ ada minum khamar, joget-joget dan sebagainya. Itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau seandainya Anda mengatakan maulid itu haram, berarti tidak ada dalil yang mengatakan dia haram. Berarti Anda membuat dalil sendiri itu. Berarti pakai hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Makanya kalau ditanya, apa hukumnya maulid? Hukumnya itu adalah boleh. Lalu kemudian dia bisa menjadi syar'i, dilihat isinya. Isinya ada apa itu? Ada pengajian, ada salawat, sirah Nabi dibaca, ada apa lagi? Mendengarkan tausiah. Di situ ada apa? Silaturahmi dan lain sebagainya. Itu semuanya ada nggak dasarnya dalam Islam?
Ada nggak Pak? Ada. Nah, ketika disimpulkan ada dalil dalam Islam, maka kesimpulan kita maulid yang isinya seperti itu adalah dibolehkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main bilang bid'ah aja, tapi cara berargumentasi dengan hawa nafsu, maka dianggap sini jangan memutuskan hukum dengan hawa nafsu. Yang terakhir, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan kata qad. Qad itu kalau masuk ke dalam fi'il madhi, kata kerja lampau, maka artinya adalah mempertegas, memperkuat. Misalnya apa? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti dan sungguh beruntung. Pakai qad tuh. Di sini sebutkan qad bayyana, kami kata Allah sungguh telah menjelaskan al-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami itu liqaumin yuqinun, kepada kaum yang yakin. Kalau orang gak yakin meskipun sudah diberikan penjelasan tetap dia gak percaya, orang gak yakin kok. Tapi bagi orang yang memang hatinya terbuka, pikirnya terbuka, ketika disampaikan kebenaran pasti dia akan ikuti. Makanya Pak, ketika Anda belajar itu pikiran harus dibuka, hati harus dibuka, jangan ditutup. Kalau ditutup apa yang terjadi? Gua nggak akan percaya kecuali yang ngomong si itu. Repot Pak. Pokoknya kalau yang ngomong dia, apapun pembicaranya, gua pasti percaya. Itu namanya apa tuh? Ta'assub tuh. Itu udah dilarang tuh, kita udah bicarain kemarin tuh. Ta'assub sehingga menutup pandangan-pandangan lain dan hanya membuka cuma satu pandangan. Kira-kira ada nggak kelompok yang begitu Pak? Ada itu. Nggak perlu disebutin namanya kan? Tapi ada. Kalau bukan dia, gue nggak percaya. Makanya nggak pernah mau hadir dia pengajian-pengajian kita. Kenapa? Nggak dipercaya kita, dianggap pembuat bid'ah. Padahal ketika mengatakan orang pembuat bid'ah, dia telah menetapkan satu hukum tuh dengan hawa nafsunya, maka dialah si pembuat bid'ah yang sebenarnya. Kenapa? Menciptakan satu syariat yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa disimpulkan, kita kalau ingin mengatakan sesuatu itu harus ada bayannya. Bayan itu harus ada penjelasnya. Rujukannya jelas. Apa? Nas yang jelas, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan penafsiran para ulama yang soleh terhadap Quran dan terhadap hadis-hadis Rasulullah. Karena nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa hadis, dan kita nggak mungkin bisa memahami hadis dengan baik tanpa adanya syarah dari para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Maka kita nggak boleh menyakiti, membenci, apalagi menghina para ulama. Karena mereka lah kita bisa paham agama kita. Karena mereka lah kita bisa ngerti bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita, bisa memotivasi kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.